Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 18 Maret 2024 tertulis di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan harus senantiasa terjadi setiap hari. Pertobatan harus senantiasa kita laksanakan setiap saat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Dalam teks ini, Paulus bersedih melihat kota Athena ternyata penuh dengan patung-patung berhala. Hal ini memotivasi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, golongan Stoa dan Epikurus, serta orang-orang yang setiap hari dijumpainya di pasar. Perjumpaannya ini membuahkan kesempatan bagi Paulus untuk berbicara di depan sidang terbuka Areopagus. Peluang emas ini dipakai Paulus untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta yang juga Tuhan atas ciptaannya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mereka mencari Dia, seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan Dia yang tidak jauh dari mereka. Masalah muncul ketika dalam penutup khotbahnya, Paulus mendorong mereka bertobat dengan tidak memperlakukan Allah seperti berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka. Kaum terpelajar Yunani yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati langsung bereaksi menolak Paulus. Namun, ada juga yang percaya kepada pemberitaannya, termasuk salah seorang anggota Areopagus. Dari kondisi pelajaran bagi kita adalah: pertama, kita harus memiliki kepekaan seperti Paulus untuk melihat setiap peluang sebagai kesempatan berharga untuk memberitakan Injil. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian dan belas kasihan melihat begitu banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Kedua, kita belajar dari konsistensi Paulus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan intisari Injil. Dan yang ketiga, seruan pertobatan supaya senantiasa harus dilakukan di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena itu, mari gunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengabarkan kabar baik dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, dan untuk mengabarkan pertobatan setiap saat di mana-mana bagi semua orang. Tuhan kiranya memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pakailah hidup kami membawa orang lain menuju kepada pertobatan, kembali ke jalan-Mu. Mampukanlah kami untuk memberitakan Injil-Mu bagi setiap orang, supaya
manusia dan orang-orang, setiap orang akan senantiasa datang kembali, berbalik kepadamu, dan hidup dalam pertobatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.